Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Puja Galib dan dua rekan saya, Raden Alvenia dan Yuliasi, ini coba menjelaskan pendekatan bimbingan dan konseling. Sebelum itu, apakah teman-teman sudah tahu bagaimana sih bimbingan konseling ini melihat konsep dasar manusia, point of view konsep dasar manusia dari sudut pandang PK? Jadi, manusia itu sebagai makhluk hidup yang dapat menentukan sendiri apa yang ia kerjakan dan yang tidak dia kerjakan, dan bebas untuk menjadi apa yang ia inginkan. Tentunya, kebebasan ini dibatasi oleh kebebasan manusia lainnya. Setiap orang bertanggung jawab atas segala tindakannya. Manusia tidak pernah statis, tidak pernah diam. Ia selalu menjadi sesuatu yang berbeda, dinamis. Oleh karena itu, manusia mesti berani menghancurkan pola-pola lama dan mandiri menuju aktualisasi diri. Setiap orang juga memiliki potensi kreatif dan bisa menjadi orang kreatif. Kreativitas merupakan fungsi universal kemanusiaan yang mengarah pada seluruh bentuk self-expression. Asumsi perilaku bermasalah, yaitu gangguan jiwa disebabkan karena individu yang bersangkutan tidak dapat mengembangkan potensinya. Bahaya sekali. Dengan perkataan lain, pengalamannya tertekan. Nah, disitulah tujuan konseling, yaitu mengoptimalkan kesadaran individu akan keberadaannya dan menerima keadaannya menurut apa adanya. Saya adalah saya. Yang kedua, memperbaiki dan mengubah sikap, persepsi cara berpikir, keyakinan, serta pandangan-pandangan individu yang unik, yang tidak atau kurang sesuai dengan dirinya agar individu dapat mengembangkan diri dan meningkatkan self-actualization seoptimal mungkin. Yang ketiga, menghilangkan hambatan-hambatan yang dirasakan dan dihayati oleh individu dalam proses aktualisasi dirinya. Yang keempat, membantu individu dalam menemukan pilihan-pilihan bebas yang mungkin dapat dijangkau menurut kondisi dirinya. Oke, di sini saya Raden Agnia Adawiyah akan melanjutkan penjelasan tentang deskripsi proses konseling. Nah, dalam proses konseling itu harus ada apa aja sih? Yang pertama, adanya hubungan yang akrab antara konselor dan konseli. Ini jelas ya, karena nantinya konselor akan membantu konseli dalam menghadapi masalah-masalahnya. Dan untuk mengetahui masalah-masalah yang dihadapi konseli, tentunya harus ada hubungan yang akrab antara konselor dan konseli. Lalu poin selanjutnya, adanya kebebasan secara penuh bagi individu. Individu yang dimaksud di sini adalah konseli untuk mengemukakan problem dan apa yang diinginkannya. Lalu poin selanjutnya, konselor berusaha sebaik mungkin menerima sikap dan keluhan serta perilaku individu dengan tanpa memberikan sanggahan. Ini artinya konselor tidak dapat memberikan sanggahan kepada konseli sebelum konseli selesai menceritakan masalah-masalah yang dihadapinya. Lalu poin selanjutnya, unsur menghargai dan menghormati keadaan diri individu dan keyakinan akan kemampuan individu merupakan kunci atau dasar yang paling menentukan dalam hubungan konseling. Lalu selanjutnya, pengenalan tentang keadaan individu sebelumnya beserta lingkungannya sangat diperlukan oleh konselor. Mengapa sih latar belakang konseli ini penting bagi konselor? Karena dengan mengetahui latar belakang, uh, konselor menjadi tahu ya penanganan yang sesuai bagi konselinya. Lalu selanjutnya ada teknik-teknik konseling. Teknik yang dianggap tepat untuk diterapkan dalam pendekatan humanistik adalah teknik client-centered counseling. Sebagaimana dikembangkan oleh Carl L. Rogers, meliputi yang pertama ada acceptance atau penerimaan, yang kedua ada respect atau rasa hormat, yang ketiga ada understanding atau pemahaman, yang keempat ada reassurance atau menenteramkan hati, yang kelima ada encouragement limited questioning atau pertanyaan terbatas, dan yang terakhir ada reflection atau memantulkan pernyataan dan perasaan. Nah, melalui penggunaan
penggunaan teknik-teknik tersebut diharapkan konseli dapat yang pertama, memahami dan menerima diri dan lingkungannya dengan baik. Yang kedua, dapat mengambil keputusan dengan tepat. Yang ketiga, dapat mengarahkan diri sendiri. Dan yang terakhir, dapat mewujudkan dirinya. Lalu selanjutnya, masing-masing pendekatan itu kan punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing ya. Termasuk teori atau konseling humanistik ini. Kelebihan konseling humanistik yang pertama, selalu mengedepankan akan hal-hal yang bernuansa demokratis, partisipatif, dan dialogis dan humanis. Yang kedua, suasana pembelajaran yang saling menghargai, adanya kebebasan berpendapat, kebebasan mengungkapkan gagasan. Yang ketiga, keterlibatan peserta didik dalam berbagai aktivitas di sekolah, dan lebih-lebih adalah kemampuan hidup bersama di antara peserta didik yang tentunya mempunyai pandangan yang berbeda-beda. Adapun kekurangan dari teori konseling humanistik, yang pertama, teori humanistik tidak bisa diuji dengan mudah. Yang kedua, banyak konsep dalam psikologi humanistik, seperti misalnya orang yang telah berhasil mengaktualisasikan dirinya, ini masih buram dan subjektif. Dan yang terakhir, psikologi humanistik mengalami pembiasaan terhadap nilai individual. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Yuliasi. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya sebelumnya mengenai contoh kasus dari teknik konseling humanistik. Nah, di sini sudah ada contoh kasusnya, sudah jelas, yaitu ada seorang klien wanita di bawah umur yang mendatangi psikolog. Klien menceritakan keluh kesahnya karena dia hamil di luar nikah oleh pria dengan 2 orang anak yang belum resmi bercerai dengan istrinya. Klien merasa malu dan bingung harus berbuat apa. Dia tidak mengharapkan kehamilannya, sehingga dia berusaha untuk menggugurkan kandungannya dengan berbagai cara. Dan klien juga takut dengan ayahnya, karena sebelumnya sang ayah pernah berkata akan membunuhnya jika membuat malu keluarga. Oleh sebab itu, si klien takut untuk pulang dan memutuskan kabur dari rumahnya. Nah, dalam kasus ini tugas konselor adalah 1. Menyadarkan konseli bahwa ia masih ada di dunia ini dan hidupnya dapat bermakna apabila ia memaknainya. Dalam terapi humanistik, eksistensial yang perlu diperhatikan oleh konselor adalah memahami dunia subjektif si klien agar bisa menolongnya untuk bisa sampai pada pemahaman dan pilihan-pilihan baru tentang menjadi manusia yang utuh, apa makna menjadi manusia, dan apa makna keberadaannya. Mereka, klien, dapat mengekspresikan ketakutan mereka, rasa bersalah, kecemasan, malu, kebencian, kemarahan, dan sebagainya. Dengan terapi, mereka semakin menemukan aspek dalam diri mereka yang telah disimpan tersembunyi. Yang kedua, konselor memberikan kata-kata penutup yang baik dan memotivasi sehingga klien dapat pulang dengan suasana hati yang lebih aman, nyaman, dan tenang untuk segera menyelesaikan masalahnya dan menjelaskannya secara baik-baik dengan orang tua dan meminta pertanggungjawaban kepada pria tersebut. Nah, dari contoh kasus tersebut, inti dari terapi ini adalah penggunaan pribadi terapi yang kapasitas untuk sadar akan dirinya, meningkatkan kesadaran diri yang memotivasi atau mempengaruhi seseorang dan tujuan hidup individu itu. Adapun teknik-teknik yang digunakan dalam konseling eksistensial humanistik, pertama, penerimaan. Dengan cara meyakinkan klien untuk tetap menerima bayi yang ada di kandungannya karena bayi itu tidak bersalah. Yang kedua, memberikan dorongan, meyakinkan klien kalau ia masih ada di dunia ini dan hidupnya dapat bermakna apabila ia memaknainya dengan cara bersyukur. Yang ketiga, memahami,
meyakinkan klien kalau ayahnya tidak akan pernah membunuhnya walaupun klien sudah membuat malu keluarga. Dan yang keempat, menenteramkan. Dengan cara meyakinkan klien kalau semua akan baik-baik saja. Dan yang terakhir, rasa hormat. Dengan cara meyakinkan klien untuk segera pulang karena orang tuanya menunggu di rumah. Sekian dari kelompok kami, semoga dapat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.